Sebelum saya mulai menyampaikan makna Hari Raya Galungan dan Kuningan, mari kita sama-sama khususnya umat Hindu untuk menyampaikan Puspa Panganjali Umat. Om Swastiastu, Om Ayugenamastu Namasidam, Om Sidir Astu Tatastu Swaha. Ya. Baik, Bapak Ibu Mat Sedharma, di mana saja berada, dan para pemirsa TPRI Papua Barat yang saya banggakan, pada hari ini kami akan menyampaikan makna Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini diperingati atau dirayakan setiap 210 hari. Dalam artian dalam satu tahun itu akan dilaksanakan Hari Raya Suci ini dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Berarti dalam satu tahun perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini dilaksanakan 2 kali. Baik, untuk itu mari saya ajak kita semua bersama-sama untuk menyimak perayaan Hari Raya Galungan ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April tahun 2021 yang akan datang, serentak di seluruh Indonesia, bahkan dirayakan pula di seluruh dunia. Baik, untuk itu Hari Raya Galungan ini mempunyai makna atau mengandung makna bahwa perayaan Hari Raya Galungan ini adalah merupakan hari kemenangan Dharma melawan adharma. Jadi Dharma itu hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, baik itu perilaku, akhlak yang mulia, kemudian kita bagaimana diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, dan melawan adharma. Jadi adharma itu hal-hal yang tidak baik. Nah, di dalam makna Hari Raya Galungan ini, adharma itu, musuh-musuh kita itu bukan berasal dari luar, bukan, ada di dalam diri kita sendiri. Jadi musuh-musuh yang kita lawan itu ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam jiwa kita ini juga ada musuh kita yang harus dilawan, yaitu seperti iri, dengki, memfitnah orang, mencaci maki. Itulah musuh-musuh kita yang harus kita lawan. Nah, apabila hal ini bisa kita perangi, kita lawan, kita bisa memenangkan perlawanan ini, peperangan ini, berarti kita baru dianggapnya menang. Itulah makanya Galungan ini disebut Hari Kemenangan Dharma melawan adharma. Baik, jadi sebenarnya Hari Raya Galungan ini sejak 25 hari sebelum tanggal 14 itu umat Hindu sudah melaksanakan ritual-ritual. Jadi pada saat 25 hari sebelum nanti menjelang tanggal 14 itulah umat Hindu sudah melaksanakan ritual-ritual keagamaan, melaksanakan upacara-upacara keagamaan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut, merayakan Hari Raya Galungan ini. Ya. Baik, untuk itu mari saya akan
sampaikan gambaran daripada makna atau hakikat Hari Raya Galungan ini. Nah, setelah 25 hari kita mulai melaksanakan ritual-ritual keagamaan, itu ada namanya tumpak warige ya. Jadi itu istilah keagamaannya. Nah, nanti setelah menjelang 6 hari sebelum Galungan itu, seperti yang telah kita laksanakan, itu namanya jadi Sugihan Jawa. Nah, inilah jadi supaya mungkin umat sedharma dan pemirsa TVRI di mana saja berada supaya memahami hal ini. Itu makna daripada Sugihan Jawa itu, hakikatnya, esensinya adalah membersihkan buana agung atau alam semesta ini atau makrokosmos ini, disucikan dulu, dibersihkan, supaya nanti setelah dibersihkan buana agung ini, kita melaksanakan upacara persembahyangan, ibadah, dan ritual-ritual keagamaan itu bisa berjalan baik dan lancar. Nah, kenapa disebut Sugihan Jawa? Karena ini levelnya itu luas. Nah, jadi kalau di Hindu dikatakan lebih luas, maksudnya menyangkut buana agung, itu disimbolkanlah di Pulau Jawa. Jadi karena makro, luas, besar, buana agung, makanya disebut Sugihan Jawa. Jadi tahapan ini harus memang dilaksanakan, harus dilalui. Nah, setelah itu maknanya itu harus kita menyucikan buana agung alam semesta, kemudian kita menyatakan bahwa 6 hari lagi kita mulai sejak hari ini kita sudah mempersiapkan diri dalam rangka merayakan Hari Suci Galungan ini. Nah, kemudian besoknya lagi tadi kan 6 hari. Besoknya, jadi 5 hari sebelum Hari Raya Galungan, kita juga melaksanakan upacara ritual namanya Sugihan Bali. Nah, Sugihan Bali ini karena mikro, menyucikan diri kita sendiri, disucikan diri kita sendiri, karena supaya di dalam nanti melaksanakan ritual keagamaan, kita melaksanakan ibadah, artinya supaya diri kita disucikan. Nah, karena lingkupnya, levelnya kecil sehingga disebut Sugihan Bali. Nah, tadi kalau yang makro kan Jawa, sekarang Bali. Jadi itulah, karena ini tubuh kita, diri kita ini juga harus dibersihkan supaya kita di dalam menghadap Sang Pencipta, memohon kepada Sang Pencipta supaya diri kita bersih. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu hakikatnya. Kemudian setelah itu baru namanya penyekeban. Nah, penyekeban ini 3 hari sebelum Galungan. Nah, di sini maknanya bahwa kita sudah mulai bersiap-siap. Di dalam 3 hari ini kita mulai bersiap-siap untuk menghadapi gangguan-gangguan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, seperti roh-roh yang tidak bisa kita lihat. Kalau di Hindunya itu disebut buta kala, sesuatu yang kita tidak bisa lihat tetapi ada di dalam sekitar kita. Nah, itulah pada saat ini kita mulai, artinya dalam hal ini merupakan awal yang patut kita waspadai. Karena ada tiga bisa mengganggu kehidupan kita. Untuk menggoda, dia mulai menggoda kemampuan kita. Dia bisakah tidak ini dalam melaksanakan ritual ini? Dia mampukah tidak dalam
godaan ini, begitu. Jadi inilah keyakinan umat Hindu di dalam melaksanakan ritual keagamaannya ini. Disinilah ada namanya buta kala, artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Nah itu. Nah setelah besoknya, hari Seninnya, 2 hari sebelum galungan ada lagi penyajaan. Ini sebuah pakai istilah Hindu ya, pakai istilah Bali, bahwa sebelum hari raya galungan ini kita diharapkan sungguh-sungguh dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Kita diharapkan sungguh-sungguh dalam meraih kemenangan ini. Di dalam meraih kemenangan ini, sehingga pada hari nanti menjelang kemenangan kita bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan swadharma kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat dan di lingkungan kita di mana kita tinggal. Baik, dalam kaitan itu, jadi kesungguhan hati kita dipraktekkan secara berbarengan dengan jalur evolusi spiritual. Jadi dengan jalur spiritual, jadi pelaksanaan penyajaan ini baru dikatakan berhasil jika dalam tahapan ini manusia-manusia, khususnya umat Hindu, semakin dikuatkan imannya, semakin dikuatkan dia punya seradanya yang dimilikinya untuk menahan segala godaan adharma atau godaan-godaan atau roh-roh yang tidak baik. Nah, disinilah akan disusupkan oleh sang kala tiganing dungulan. Jadi ada buta kala dungulan, ada kala galungan, dan lain-lainnya. Nah itu. Kemudian, nah besoknya lagi, sehari sebelum galungan, disitulah ada namanya penampahan. Nah penampahan ini berasal dari bahasa Bali, artinya tampah. Kalau bahasa nasionalnya artinya potong, jadi melawan. Jadi artinya secara simbolik kita harus berani melawan sifat-sifat angkara murka, sifat-sifat iri, dengki. Itu di dalam istilah agama Hindu ada namanya salripu, 6 sifat-sifat yang jahat. Jadi di dalam salripu itulah kita lawan. Ada sifat iri, dengki, tamak, kemudian suka memfitnah orang, suka mencaci maki. Itulah yang kita lawan. Musuh itu yang kita lawan, bukan musuh dari luar, bukan, dari dalam diri sendiri. Nah, oleh karena itu hal ini disimbolkan memang kalau kita umat Hindu itu kalau melaksanakan ibadah itu selalu identik dengan persembahan-persembahan sesaji-sesaji berupa hasil bumi yang kita peroleh. Mungkin kita bisa panen hasil bumi, buah-buahan, mungkin hasil panen padi. Nah itulah yang kita persembahkan. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur, nah pada saat hari raya galungan inilah kita persembahkan. Makanya kita umat Hindu itu pada saat melaksanakan persembahyangan ibadah itu disertai dengan sesaji atau persembahan berupa buah-buahan, makanan. Apa yang didapat selama ini hasil dari jerih payah kita, hasil daripada
aktivitas kita sehari-hari itulah dipersembahkan. Jadi makna daripada Galungan dan Kuningan itu sebenarnya itu melawan keangkaramurkaan. Jadi karena begini, kalau kita sudah di dalam diri kita ada jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa seperti angkaramuka, egois. Nah, egois inilah yang nanti akan melahirkan aku, bahwa aku sudah yang paling benar, aku yang paling berkuasa. Nah, itulah dengan adanya ego yang tinggi ini, egois yang tinggi ini akan melahirkan ahangkara. Ahangkara itu artinya angkara murka, berarti egois yang paling tinggi ini. Angkara murka. Nah, sehingga dengan adanya angkara murka itu manusia itu akan kehilangan kesadaran dirinya. Dia tidak akan sadar bahwa hakikat dirinya itu sebenarnya seperti apa. Nah, begitu. Dia tugas-tugasnya sebagai apa? Dia kewajibannya di dunia ini sebagai apa? Makanya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari orang Hindu itu kalau dia sebagai kesatria bertindaklah sebagai kesatria yang baik. Kalau dia sebagai seorang penguasa berarti tugasnya untuk memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin rakyat. Jadi untuk mengelola tatanan negara ini. Jadi seperti itu yang diharapkan. Nah, sehingga pada saat tiba Hari Raya Galungan, maka disinilah dinyatakan bahwa kita sudah menang melawan angkara murka. Kita sudah bisa melawan hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu bahwa kita sebagai makhluk hidup yang penuh dengan cinta kasih sayang, kemudian penuh kasih sayang, kemudian di dalam lingkungan kita sehari-hari harus bisa membangun keharmonisan. Bisa membangun keharmonisan dengan alam. Nah, ini jadi di dalam keharmonisan dengan alam ini kita ada tiga keyakinan, tiga tuntunan ajaran agama di dalam Trihitakarana. Di sana dicantumkan bahwa manusia itu harus harmonis dengan Sang Pencipta. Harus kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kemudian ya dengan cara melalui mungkin rajin beribadah, rajin berdoa. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia ini harus harmonis dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Artinya disinilah sangat diharapkan merawat kerukunan antar umat beragama, menjaga keberadaan kita, menjaga toleransi kita di daerah ini agar selalu terjalin hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Begitu juga antara umat yang beragama yang satu dengan umat beragama yang lainnya juga agar terjalin dengan harmonis. Nah, itu yang diharapkan supaya daerah ini tetap kondusif sehingga kita semua umat, semua masyarakat yang ada di daerah ini bisa nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, baik yang sebagai petani, baik yang sebagai pedagang, baik yang sebagai aparat pemerintah, sebagai abdi negara, itu supaya semua bisa berjalan. Nah, di samping itu sekarang
hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, kita wajib untuk menjaga kelestarian alam ini. Apabila kita semua di dalam melaksanakan aktivitas mungkin seenaknya menebang hutan, menebang pohon-pohon yang ada di hutan, sebenarnya itu merupakan hutan yang harus dilindungi, sehingga dengan kemajuan daerah ini, dengan bertambahnya penduduk yang memerlukan kebutuhan perumahan, sehingga hutan yang tadinya harus dilestarikan berubah menjadi daerah pemukiman. Nah, itulah apabila kita tidak harmonis dengan alam di sekitarnya, maka ya akan suatu saat akan terjadi bencana. Nah, karena memang kita yang salah. Kita yang terlalu serakah, kita yang terlalu mementingkan kebutuhan kita sendiri, apalagi kalau motivasinya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Nah, karena tidak harmonisnya kita dengan alam, sehingga alam juga akan merusak kita. Makanya itulah, mari kita sama-sama merawat, menjaga lingkungan ini agar tetap lestari, agar anak cucu kita menikmati sumber air. Jangan kita tinggalkan mata air kepada anak cucu kita. Jadi itulah tuntunan ajaran agama dari Trihita Karana, 3 hubungan yang harmonis. Ya, pertama harmonis kepada Sang Pencipta, kedua kita harus harmonis dengan sesama umat yang lainnya, ketiga harus harmonis kepada alam di sekitar kita. Jadi mari kita jaga alam agar alam juga menjaga kita. Jadi itu, nah seperti izinkan saya mengutip gagasannya Mahatma Gandhi, seorang tokoh India. Dia katakan begini, alam semesta tetap akan mampu memberikan kebutuhan manusia. Jadi sekali lagi saya ulangi, menurut Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang berasal dari India, bahwa alam semesta ini sesungguhnya mampu memberikan kebutuhan manusia. Namun alam semesta ini tidak akan mampu memberikan kebutuhan manusia yang serakah. Itu yang tidak bisa alam semesta memenuhi. Nah, karena keserakahan ini sehingga manusia itu tidak akan cukup. Seluruh isi dunia ini akan dikuasai. Nah, itulah yang dianggapnya serakah. Jadi kalau kebutuhan manusia yang ada di dunia ini mengambil kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya sendiri atau kebutuhan umatnya, mungkin itu alam semesta tetap memberikan. Tetapi alam semesta tidak akan memberikan kebutuhan bagi manusia yang serakah. Saya kira itu mungkin ada juga pandangan tadi dari Mahatma Gandhi seperti itu. Jadi dia katakan ini, yang tadi saya katakan bahwa alam itu bersedia, sanggup memenuhi kebutuhan. Dia sampaikan begini, nature can serve man. Nature can serve man. Need birth. Jadi tidak untuk, not man's greed. Jadi tidak untuk orang-orang serakah. Jadi itu dari Mahatma Gandhi yang tadi saya baru petik. Nah, kemudian dalam kesempatan ini izinkan saya mengambil teks suci, ayat suci dari Bhagavad Gita. Jadi bahwa ditegaskan bahwa matras parsa kontea situsna sukduka da agama payeno
Nityam titik sambarata. Jadi saya ulangi, matras parta kontea. Jadi matras parsa kontea, situsna subduka da agama payenu. Nityam titik sambarata. Itu artinya begini sudah. Ketika sang roh bersenyawa, roh itu kan kalau di Hindu kita sebut Atman, percikan kecil dari Tuhan, percikan kecil dari Brahman. Ketika sang roh kita bersenyawa dengan material, matter, matras, maka disitulah akan lahir dua aspek kehidupan. Maka ada suka dan duka, ada bahagia dan derita, kemudian ada panas dan dingin. Nah, komposisi ini tentu dibangun oleh Triguna. Triguna itu Satyam, Rajas, Tamas. Jadi tamas ini yang sama dengan tamas, serakah. Nah, sifat serakah inilah mau menguasai seluruh dunia. Isinya mau dikuasai oleh seluruh dunia. Karena hal ini tidak sejalan dengan harmoni with natural. Jadi tidak selaras dengan kedudukan kita dengan alam semesta. Karena serakah ini tidak mengenal tanpa batas. Oke, ya. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya mengakhiri penyampaian ini, perkenankan kita semua, saya ajak kita semua untuk mengakhiri penyampaian ini, mimbar agama Hindu dengan tema merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang nanti jatuh pada tanggal 14 April 2021. Kami atas nama seluruh umat Hindu yang ada di Manokwari mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan asung kertenugraha, artinya memberkati kita, memberikan anugerah kita kepada seluruh umat yang ada di tanah ini atau yang ada di seantero daerah ini. Saya kira mungkin itu. Sebelum saya akhiri, mari saya ajak kita berdoa secara agama Hindu. Untuk itu saya mulai doa ini dengan tuntunan ajaran agama Hindu. Saya berdoa kita mulai. Ram Swastiastu, Ram Magna Mastu Nama Sidam, Ram Sidir Astu Tatastu Swahu. Oh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini hamba-Mu mengaturkan doa ke hadapan Sang Pencipta, Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami hamba-Mu berdoa pada hari menjelang Hari Raya Galungan ini. Berdoa untuk keselamatan seluruh umat, kesejahteraan seluruh umat, kemaslahatan seluruh umat agar insan atau masyarakat atau umat yang ada di daerah ini semoga senantiasa mendapat penyertaan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami bisa dapat melaksanakan aktivitas swadharma kami sebagai masyarakat yang ada di daerah ini. Kami tahu bahwa
Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan, kemampuan agar kami bisa melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas kami sebagai masyarakat, sebagai umat di dalam melaksanakan serada dan bakti kewajiban-kewajiban kami di dalam aktivitas sehari-hari. Untuk itu, kabulkanlah permohonan doa kami di saat ini. Seluruh masyarakat baik di daerah Manokwari, Papua Barat, dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kami mohon kiranya pandemi virus corona ini agar segera berlalu. Oleh karena itu, kami tetap setia mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, himbauan pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan. Karena kita sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita patut mematuhi, mentaati aturan-aturan pemerintah yang telah ditetapkan guna bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini, dan lebih khusus lagi agar perkembangan virus corona di daerah ini agar segera berakhir. Untuk itu, terimalah permohonan doa kami. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan asung kerta wardanugraha kepada kita semua. Mano badrah kratapo yantu wiswatah. Semoga ada pikiran-pikiran baik dari segala arah penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Damai di hati, damai di bumi, dan damai untuk kita semua. Terima kasih.